Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri dari PGMI 5D dengan NIM 12620521291 akan memaparkan materi tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI atau SD. Nah, di dalam materi ini terdapat 5 subbab, yaitu yang pertama tentang pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua tujuan evaluasi, yang ketiga fungsi evaluasi, dan yang keempat prinsip asesmen, dan yang terakhir tentang jenis asesmen. Lalu kita ke evaluasi pembelajaran. Apa sih alat evaluasi pembelajaran? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi artinya adalah memberikan nilai atau menilai sesuatu. Sedangkan menurut Wrightstone, evaluasi merupakan sebuah aktivitas untuk memperkirakan sesuatu terhadap kemajuan yang diraih ke arah target yang sudah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi pembelajaran menurut Gronlund merupakan serangkaian proses sistematis yang dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa baik pelajaran bisa diterima oleh karyawan atau staf. Dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran terdiri dari 3 komponen, yakni mengumpulkan informasi, melakukan pertimbangan terhadap kriteria tertentu, kemudian disusul oleh tindak lanjut. Alat evaluasi pembelajaran adalah aktivitas atau proses mengumpulkan data maupun informasi yang terdiri dari banyak dimensi. Alat evaluasi bisa dalam bentuk tes maupun non-tes. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ada 3, yaitu yang pertama mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Yang kedua, mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan pendidik, baik yang menyangkut metode, media maupun sumber-sumber belajar. Yang ketiga, Depdiknas mengemukakan tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk yang pertama melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, yang kedua memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidik, yang ketiga memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar, yang keempat mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya, dan yang terakhir menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Dan selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu secara psikologis, peserta didik mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Yang kedua secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga menurut didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu pendidik atau instruktur dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing. Yang keempat untuk mengetahui kedudukan peserta didik di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang. Dan yang kelima, untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Yang keenam, untuk membantu pendidik dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan tingkat atau kelas. Yang terakhir, secara administratif, evaluasi berfungsi memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pimpinan atau kepala sekolah, pendidik atau instruktur, termasuk peserta didik sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip asesmen. Yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai ke depannya.
Yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu jenis asesmen. Jenis asesmen kurikulum merdeka ada 3, yaitu penilaian diagnostik, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Yang pertama yaitu penilaian diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Adapun manfaat asesmen diagnostik menurut Brumit dalam Wahyudin adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang efisien untuk peserta didik yang beragam. Berdasarkan informasi asesmen diagnostik, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap tentang individual siswa, yaitu mengumpulkan data siswa yang berfungsi melihat kemampuan atau kelebihan dan kesulitan yang dihadapi dalam belajar. Dan yang ketiga, merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Selanjutnya, penilaian formatif. Penilaian formatif berfungsi untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran atau tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Selain itu, asesmen formatif juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang dihadapi siswa, juga umpan balik bagi peserta didik dan pendidik. Asesmen formatif pada kurikulum merdeka ada 2, yaitu yang pertama, ketuntasan hasil belajar tidak diukur lagi dengan kriteria ketuntasan minimal KKM yang berupa nilai kuantitatif. Yang kedua, asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan di akhir unit program, seperti pada akhir semester atau akhir tahun, berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh capaian siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian selektif dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring, seperti seleksi siswa perwakilan lomba atau seleksi masuk perguruan tinggi. Penilaian penempatan memiliki fungsi untuk mengetahui penguasaan kompetensi prasyarat siswa yang diperlukan bagi suatu program belajar. Kita kembali ke subbab awal tadi. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS, MI, atau SD. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.